transformasi kasih. Oke, transformasi kasih. Bagaimana pula dengan transformasi kasih ini? Oke, ini dimulakan dengan satu cerita juga. Ada sepasang suami istri menonton rancangan bual di TV, di television. Rancangan yang begitu populer. Kemudian host rancangan itu mengatakan seperti ini. Kasih, kebetulan mereka bercakap tentang kasih. So dia mengatakan kasih, dia menyatakan tentang definisi kasih, dan kemudian mengatakan apapun keputusan, cinta harus betul. Dan dia melanjutkan lagi, cinta bermaksud tidak pernah mengatakan Anda menyesal atau minta maaf. Wah, luar biasa ini kan. Kemudian host itu menyatakan pendapatnya bahwa cinta itu harus selalu benar. Dan lagi teruk, dia mengatakan perkawinan tidak pernah wajib dilakukan. Wah. Jadi selepas mengakhiri persembahan itu, dia mengatakan, saya harus, sebelum acara itu berakhir, yang ayat terakhir dia katakan, saya harus mencintai diri saya terlebih dahulu sebelum saya mencintai orang lain. Cinta harus mementingkan diri sendiri. Wah, satu pernyataan yang sangat luar biasa kan. Kemudian program itu berakhir dan muncul pula satu berita. Program itu berakhir lalu muncul satu berita. Ya, terdapat laporan mengenai kematian di jalan raya, ada pembunuhan, ada orang yang mogok, ada berita tentang politik, ada tentang peperangan. Kemudian berita ditutup dengan kisah mengenai dengan minat seseorang ini terhadap hospital orang tua ataupun pusat penjagaan orang tua. Dan di dalam program itu ada seorang pesakit yang memang tidak tidak mungkin akan pulang lagi ke rumahnya sendiri, memang akan menghabiskan hayatnya di pusat penjagaan orang tua itu di Temurama. Lalu dia menceritakan bahwa istri dia sudah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya. Dia katakan kaki dia telah dipotong dan saya menjaganya selama 9 tahun. Sebenarnya orang memberitahu saya bahwa saya tidak dapat melakukannya walaupun dalam masa 1 bulan. Sebab saya sendiri pun sudah tua, saya seorang yang lemah, pergerakan saya pun terbatas. Tapi saya melakukannya selama 9 tahun katanya. Dan dia mengatakan juga dia seorang wanita yang cantik. Setiap pagi saya bangun, saya memakaikan dia pakaian, membawa dia ke kursi roda, dan karena dia semakin tidak berdaya, saya juga yang menyuap dia. Dia tidak menyusahkan saya, kata lelaki tua ini. Itu adalah 9 tahun yang begitu pendek. Istri saya sangat hebat. Tapi akhirnya dia meninggal karena bara. Tapi dia tidak pernah mengeluh selama dia sakit. Begitu juga dengan si suami. Dia tidak pernah mengeluh masa dia menjaga istrinya yang sakit itu. Lelaki tua itu tidak pernah menyebut perkataan cinta di dalam wawancara itu. Perkataan kasih, dia langsung tidak sebut. Tetapi itu tidak perlu. Perkataan cinta atau kasih itu sudah tidak perlu dia sebut lagi. Sebab ia sudah ditakrifkan melalui cerita yang dia sudah sampaikan. Sebab dia ini seorang yang sangat jelas, dia seorang yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan betapa berbezanya definisi cinta orang tua ini dengan host dalam acara temu bual atau bual bicara yang ditonton oleh pasangan suami istri sebelumnya. Kalau kita perhatikan, sebenarnya terdapat berbagai jenis kasih. Yang pertama, philia. Kasih philia ya, philia love. Ini lebih kepada friendship, persahabatan. Cinta philia adalah cinta persahabatan yang mesra
Alkitab menggunakan perkataan filia ketika menggambarkan gereja Philadelphia yang dicirikan oleh kasih persaudaraan. Itu ialah filial love. Kemudian yang seterusnya, walaupun kata eros tidak terdapat dalam Alkitab, namun Alkitab menggambarkan cinta seperti ini dalam banyak watak, seperti Gomer, istri Hosea yang tidak setia, dan Salomo yang mencintai dan melakukan hubungan seksual dengan ratusan wanita. Oke, cinta yang seterusnya ialah cinta ataupun kasih agape. Agape adalah jenis kasih yang paling penting, sebab ini berdasarkan prinsip kasih Tuhan dan bukan perasaan dan nafsu semata-mata. Ini adalah kasih yang dijelaskan oleh Yesus. Oke, dia katakan, tetapi aku katakan kepadamu, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu, dan berdoalah bagi mereka yang menggunakan kamu ataupun menganiaya kamu dengan kejam. Kasihilah sesamamu karena ataupun seperti saya juga telah mengasihi kamu. Itu adalah kata-kata Yesus. Oke. Ada satu cerita lagi, kita lanjutkan mengenai dengan Meti. Satu hari dia bergegas untuk mengunjungi ataupun melawat jiran dia, Beverly, di satu hospital. Dia dapati bahwa perawat di sana terlalu sibuk untuk mengurus semua keperluan Beverly. Tidak mampu untuk menguruskan segalanya untuk Beverly. Jadi ketika Meti memperhatikan situasi itu, dia rasa terharu dan kasihan, ada perasaan kasihan. Dia mengalami, karena si Beverly ini mengalami kesakitan yang sangat teruk. Dia bergerak sedikit saja pun dia sudah mengerang kesakitan. Walaupun dia haus, dia tidak mampu untuk minum sendiri, tidak mampu untuk makan sendiri. Ketika itu, Meti membatalkan semua jadwal kesibukannya pada petang itu dan dia mula untuk menjaga Beverly. Meti dengan lembut memegang jemarinya ke bibir, semua dia buat. Pakaian, kasih bersih dia, dan segalanya. Oke, kita pahamlah bagaimana kalau seorang yang sedang sakit, yang lumpuh, yang tidak boleh melakukan apa-apa lagi. Semua itu dilakukan oleh Meti, termasuk menjawab panggilan telepon untuk Beverly, dan mengemas tempat tidur, dan sebagainya. Oke. Meti menyadari bahwa menjaga Beverly pada petang itu adalah sebahagian daripada rancangan Tuhan untuk dia. Di bilik hospital yang sunyi itu, dia memahami bahwa dia dapat satu gambaran ataupun dapat satu pengajaran bahwa mencintai seorang jiran Anda seperti diri Anda mahu dicintai atau dikasihi itu. Bermaksud menjaga seseorang dengan cara yang Anda mahu dijaga. Selalunya mudah untuk dikatakan, tetapi memang manusia ini kadang-kadang ada sedikit kesukaran untuk melakukannya, kan? Oke? Sebab inilah yang dalam pikiran dia. Dia berpikir sekiranya saya adalah orang yang berada dalam keadaan lemah seperti Beverly, saya akan sangat bersyukur dan menghargai kalau ada orang yang melakukan ini kepada saya. Itulah yang dalam pikirannya. Oke. Kita perhatikan transformasi kasih. Perbezaan antara kasih yang berpusatkan kepada diri sendiri atau yang mementingkan diri sendiri dan kasih yang memberi, yang boleh ditunjukkan kepada orang lain. Ini adalah jenis cinta yang paling sukar untuk ditanam di dalam diri kita. Tapi inilah yang paling bermanfaat. Bukan hanya melalui percakapan kasih, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh Richard, mana mau sebut nama dia ini, Richard Kirkland, seorang askar yang baik dalam perang saudara di Amerika Syarikat.
di mana dia telah menunjukkan satu kasih yang sungguh luar biasa dengan tindakan dan juga kebenaran. Ya, kita mempunyai cabaran kasih yang berganda. Yang pertama, cabaran kita ialah untuk memastikan bahwa akar kasih transformasi itu ada dalam diri kita ataupun subur di dalam diri kita. Yang kedua, cabaran untuk mengembangkan kemahiran kita untuk menyatakan kasih itu kepada orang lain. Jadi bagaimana untuk kita memulakannya? Kita sudah menerima kasih ini sebagai hadiah percuma daripada sumber semua kasih, yaitu Tuhan. Oke, Rasul Paulus memberitahu kita, setiap orangnya mengasihi itu dilahirkan oleh Tuhan dan mengenal Tuhan. Dia yang tidak mengasihi tidak mengenal Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Yesus tidak hanya mengasihi kita sehingga dia mati untuk kita, tetapi kehidupannya di bumi ini, sementara dia berada di dunia ini adalah contoh bagaimana kita juga dapat mengasihi dalam semua keadaan kehidupan kita. Walau apapun kesulitan dalam hidup kita. Agape adalah cinta yang menjangkau ataupun yang boleh mencapai orang lain. Ataupun reaching out kalau dalam bahasa Inggris ya. Inilah cinta yang dapat kita kongsi kepada orang lain. Ketika kita membagikannya kepada orang lain, kita sebenarnya dalam masa yang sama berkongsi tentang Tuhan, karena kasih adalah sifat Tuhan yang paling asas. Bagaimana kita boleh mengasihi seperti Yesus? Bagaimana caranya? Kita perhatikan bagaimana kasih yang boleh menjangkau ini. Kita imbas kembali kisah, boleh dikatakan kisah klasik lah nih kan, kisah tentang orang Samaria itu. Sebab ini memang cerita dari Alkitab yang dan juga berulang kali sudah kita pelajari sebenarnya. Tapi adakah kita betul-betul memperhatikan tentang kasih? Kasih yang menjangkau melalui cerita ini. Ya, ya kisah mengenai dengan orang Samaria yang baik, bagaimana dia ini seorang pengembara dari bangsa yang hina telah menjangkau ataupun menolong seorang lelaki yang telah dirampas atau dirompak dan dicederakan itu di tepi jalan tuh kan. Dan di padang belantara yang sepi di antara Yerusalem dan juga Jericho. Sedangkan pemimpin-pemimpin agama yang lain hanya lalu pergi. Pernahkah Anda melihat seseorang yang benar-benar memerlukan dan Anda bergumul? Sama ada kita mau berhenti mau menolong dia ataupun kita mau jalan terus. Apa yang kita lakukan? Adakah pengalaman kita seperti itu? Sejujurnya kalau saya pernah. Dan saya tidak berhenti. Dan saya rasa sangat bersalah. Sebab waktu itu saya memandu keseorangan pada waktu malam. Ini pengalaman saya semasa saya berada di Telupid ya. Perjalanan yang agak jauh dari Telupid ke Ulu Sapi. Ada tamu yang diadakan di sana setiap kali 31 hari bulan. So saya selalu ke sana untuk saya bawa buku-buku rohani. Sebab waktu tamu itu saya dapat berjumpa dengan ramai orang. Kalau hari-hari biasa bukan waktu tamu, saya perlu pergi ke estate-estate macam office-office, ke rumah-rumah, ke klinik. Tapi kalau waktu tamu itu saya punya booth ataupun apa itu nama dia, kemah pameran. Kemudian saya pamerkan buku-buku dan orang-orang yang saya sudah biasa itu akan otomatis datang kepada saya tanya tentang buku itu. Jadi saya melakukan itu dalam pengalaman ini. Bila masa balik sudah malam, sebab tamu dia bermula jam 2 petang, orang-orang habis kerja biasanya jam 5 petang, so saya kena berada di sana sampai malam. Biasanya dia berakhir kadang-kadang sampai lewat jam 9 atau jadi
jam 9 itu saya tidak boleh terus keluar daripada kawasan tamu sebab sesakan. Saya punya kereta pun tidak boleh keluar. So jam 10 biasanya saya akan pulang. Dan dalam perjalanan ada orang yang menahanlah macam mau tumpang. Tapi dia seorang lelaki. Dia ada satu bag dan dia ada satu, saya tidak berapa pasti apa yang dia sedang pegang, macam kelihatannya seperti tongkat. Tapi saya takut. Saya tidak berani untuk berhenti pada masa itu. So, dalam pikiran saya, bagaimana kalau orang ini orang jahat, habislah saya. Begitu perasaan saya. So, saya tidak berhenti, tapi saya sangat-sangat merasa bersalah selepas itu. Saya berdoa bersungguh-sungguh supaya orang yang ataupun kereta yang di belakang saya itu, driver dia lelaki dan mereka tidak ragu-ragu untuk menumpangkan orang tadi ke dalam kereta mereka. Doa saya seperti itu, sebab saya rasa bersalah. Oke, Yesus dalam pelayanan penyembuhannya tidak hanya menjangkau seorang, tapi juga kepada ribuan orang. Dia tidak dia tidak memilih. Dia menyentuh orang yang miskin, orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang ada penyakit kusta sekalipun, orang yang menderita, orang yang berdosa, perwira pasukan, penjajah bangsa dia, dan yang lain-lain. Semua. Jadi sekarang ini, setelah berabad-abad daripada pengalaman masa dia berada di dunia ini, Yesus mau menghubungi Anda dan saya. Dia mau sampaikan cara terbaik untuk kita bertindak balas terhadap kasihnya, kasih Yesus ya, adalah dengan mengasihi orang lain. Sama ada janda, anak yatim, ibu bapak, anak-anak kita, keluarga, orang tua, banduan, penagih dada, anggota geng, musuh yang telah menyakiti kita. Tidak bersyarat, seperti agape, kasih agape tadi itu kan. Tuhanlah yang memberikan kita teladan bagaimana ataupun dialah yang memberi teladan kepada kita satu keinginan yang sangat kuat untuk mengasihi dan memberi kesan yang begitu besar kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Pernahkah Anda perhatikan? Pernahkah Anda memikirkan, membuat refleksi bagaimana Tuhan sudah mendorong kita untuk menolong seseorang, melakukan perbuatan kasih. Kalau dalam situasi saya tadi, pengalaman saya tadi, saya tidak berhenti. Tetapi setelah beberapa lama selepas itu, bila saya kembali lagi ke sana, probably mungkin dalam sebulan selepas itulah kan, sebab setiap ujung bulan ada tamu. Saya tidak begitu pasti sudah bilang, tapi ini Tuhan saya benar-benar telah mengalami satu dorongan daripada Tuhan bagaimana untuk membantu orang lain yang memerlukan. Saya mendapat pengalaman sama seperti yang tadi. Tapi itu apabila saya pergi bersama dengan kawan saya. Ya, saya ada kawan masa itu, kami berdua, so kami tidak ragu-ragu, dan orang yang kami tumpangkan itu seorang ibu yang ada anak. So, saya rasa sangat puas hati apabila dapat melakukan yang saya rasa saya pasti adalah satu dorongan daripada Tuhan untuk saya lakukan pada masa itu. Adakah Tuhan benar-benar memerlukan kita untuk mengasihi orang lain? Dan kenapa dia perlu kita untuk mengasihi orang lain? Kadang-kadang Tuhan mendorong kita untuk melakukan tindakan kasih untuk memenuhi permintaan doa orang lain itu. Contohnya macam pengalaman saya tadi, bila saya tumpangkan ibu dan anak dia itu, dia sangat berterima kasih kepada saya. Dia katakan, saya sudah duduk di sana lama, saya berdoa dengan bersungguh-sungguh supaya ada kereta yang boleh tumpangkan saya ke Telupit, supaya saya boleh bawa anak saya ini ke klinik, sebab dia sakit, dia demam dan dia cerit-berit, muntah-muntah.
Dan memang dalam kereta pun dia muntah-muntah dan dia ceret-ceret. Tetapi itu boleh dibersihkan, kan? Jadi begitu juga dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh mereka yang terdahulu ataupun yang seperti murid-murid Yesus masa dalam pelayanan mereka sebelum ini. Oke, contoh lagi mengenai dengan pengalaman seorang. Ini si Pem. Ketika dia pulang daripada kerja, dia berada di kereta dia memandu bersama kawan dia. Tiba-tiba dia rasa bahwa dia perlu membelok ke satu simpang. Tidak mau tidak mau meneruskan perjalanan dia untuk pulang ke rumah mereka. Tapi seolah-olah dia mau betul membelok. So dia membelok dan apabila berada di lorong itu, dia melihat ada satu orang di sana. Seorang wanita yang sepertinya sangat-sangat terdesak, sangat-sangat memerlukan. Jadi dia bertanya, ada apa yang saya boleh bantu? Dan wanita itu menangis. Saya tidak punya cara untuk pulang dan saya sudah berdoa lama agar Tuhan menghantar seseorang ke sini untuk membawa saya pulang. Lalu Pem tanya di mana alamat dia, di mana rumah dia, dan dia menghantar wanita itu pulang. Dan itu adalah contoh satu dorongan daripada Tuhan untuk kita menunjukkan kasih kita melalui pertolongan kepada orang yang memerlukan. Dan beberapa lama selepas itu, pada hujung minggu berikut dia, Pem gembira melihat rekan baru dia yang dia tolong tadi itu berada di gereja bersama-sama dengan dia. Wanita itu juga menghadiri program WIN, Seminar Wellness Home of Hope and Health di kawasan dia. Lihat, Yesus mengasihi kita dengan kasih dan belas kasihan yang kekal. Apabila kita menyadari betapa Tuhan telah melakukan untuk kita dalam kasih Dia yang sangat mendalam itu, kita juga harus membalas dengan mengasihi Dia dan juga menunjukkan respon kita dengan menjangkau orang lain dalam kasih. Kita mengasihi Yesus karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dan Dia melakukannya tanpa syarat, tahu. Kan? Tanpa syarat. Bagi mereka yang mengasihi Dia sekarang, akan ada masa depan dalam lingkungan kasih yang kekal. Hidup yang kekal. Langit baru dan bumi di mana kebenaran itu tinggal. Oke? Kasih kita dapat menjangkau lingkungan orang lain yang betul-betul memerlukan kasih, seperti satu teladan di sini, Ray dan Shirley yang menunjukkan kasih sayang mereka terhadap orang-orang di tempat yang jauh, malahan di negara dan negeri yang jauh daripada tempat mereka untuk berjalan. Orang-orang yang tidak mampu berjalan lagi, tidak dapat berjalan maksudnya kan, tidak dapat bergerak. Apa yang mereka lakukan? Pasangan ini telah bersara dan mereka senang hati, rela hati untuk menghabiskan masa dan uang mereka untuk membuat bahagian kerusi roda untuk orang-orang memerlukan. Dan banyak lagi kisah orang-orang yang menunjukkan bagaimana mereka membantu orang lain. Ada yang mengajar secara percuma, ada yang memberikan makanan secara percuma, dan sebagainya. Apakah pengalaman yang, mari kita tanya kepada diri sendiri, apakah pengalaman yang kita alami baru-baru ini untuk berkongsi kasih ataupun cinta kita dengan seseorang? Adakah? Adakah pengalaman kita yang baru-baru ini? Kalau belum, mari kita mulai lakukan. Oke? Kita semua mau dikasihi, kan? Tidak seorang pun yang tidak mau dikasihi. Karena ini boleh membawa hubungan yang lebih baik. Tengok ya, kita perhatikan. Hubungan yang lebih baik boleh memberikan kita ataupun memperbaiki kesehatan, boleh memberikan penyembuhan, dan hak istimewa untuk menjadi sebahagian daripada keajaiban surga, dan sebagai jawaban kepada doa
orang lain dan juga kepada diri kita sendiri. Oke? Ada seorang lelaki yang terdampar di lapangan terbang, dia tidak tiket, tidak duit, dan dia tidak jalan penyelesaian untuk masalah dia itu. Dia coba berkongsi keadaan dia dengan orang lain yang sama-sama menunggu di sana, tapi itu pendengar tidak dapat menyelesaikan masalah, dia tidak dapat membantu. Tapi ketika dia mula bergegas, mula pergi untuk mengejar penerbangan dia, walaupun sebenarnya dia tidak mempunyai apa-apa, dia menyerahkan duit yang dia ada kepada seseorang. Walaupun sebenarnya dia memang dalam masalah sudah kan, tapi dia masih mampu untuk menolong orang lain. Dan dia katakan, Anda sangat baik hati. Itu adalah hati Tuhan, hati seperti Yesus, perbuatan penyayang daripada Tuhan. Oke. Kasih agape itu tanpa syarat. Bagaimana sekarang satu persoalan yang begitu saya rasakan memang agak sukar ya untuk kita. Memang tidak sukar untuk mengasihi rakan, keluarga atau orang asing yang kita belum kenal. Tapi bagaimana untuk mengasihi orang yang membenci kita, orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, orang yang berlaku tidak adil kepada kita, orang yang menyakiti kita, musuh kita. Bagaimana untuk melakukannya? Ya? Sebenarnya jawabannya ialah ia memang sangat-sangat mustahil untuk dilakukan dengan daya seorang wanita lah pula, orang biasa seperti kita, wanita dan lelaki. Tidak, mustahil untuk dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kekuatan daripada Tuhan. Sebab kita dapat perhatikan bagaimana kasih Yesus itu. Kita dapatkan kekuatan daripada pengalaman Yesus. Apa yang dia lakukan di kayu salib? Orang yang bersalah terhadap dia, sepatutnya dia berhak untuk membenci kan? Dia berhak untuk membenci orang lain, orang yang bersalah terhadap dia, membalas mereka dengan kejahatan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malahan mendoakan orang-orang yang berlaku jahat terhadap dia. Maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu bahasa, itu ayat yang Yesus katakan di dalam doa dia terhadap orang-orang itu. Itulah yang ambillah teladan daripada Yesus ini. Dengan itu, pasti kita akan dapat kekuatan untuk mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah terhadap kita. Sebab kasih adalah inti daripada setiap ajaran Yesus. Terutama cinta transformasi seperti ini yang sangat sukar bagi kebanyakan kita untuk aplikasikan. Tapi ingat, Yesus memerintahkan kepada kita, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu sekalipun. Bagaimana perasaan Anda apabila adakah di antara kita yang ada pengalaman menunjukkan kasih kepada orang yang bersalah terhadap kita? Saya ada pengalaman. Saya betul-betul rasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh orang ini. Dan saya pernah ada niat, malahan saya pernah ada niat untuk mencederakan. Kalau boleh saya mau pecit-pecit, dia mau tampar-tampar, ya gitu lah kan. Kalau manusia, itu hati seorang manusia. Tetapi apabila betul-betul berserah, mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa meminta kekuatan, pelajari firman Dia, carilah sumber bagaimana supaya kita dapat mengampuni dan memaafkan orang itu. Akhirnya saya mampu datang kepada dia, bukan saja mengatakan bahwa saya mengampuni dia, tapi saya juga memohon kemaafan. Saya minta maaf sebab saya mempunyai perasaan yang tidak baik terhadap kamu. Saya mempunyai perasaan yang tidak senang.
Saya pernah mempunyai perasaan yang sangat marah, sangat kecewa, dan malahan mau mencitrakan kamu. Tapi saya minta maaf untuk itu, dan saya juga memeluk dia. Ramai di antara kawan-kawan yang menyatakan saya ini seorang yang, ada satu kawan yang mengatakan dalam bahasa dusun, iya, no bida-bida hitid, saya bau tanah, dia bilang. Iya, no bida-bida itu saya bau tanah, dia bilang. Tapi saya sendiri, bila saya ditanya kenapa saya melakukan itu dan bagaimana kekuatan dari mana yang saya dapat, saya tidak dapat menggambarkan itu. Saya katakan kekuatan itu daripada Tuhan, tapi saya tidak dapat menggambarkan bagaimana perasaan saya itu. Ya,